Pada tanggal 15 Agustus 1945, pemerintah Jepang memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Sebelumnya, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Berita gencatan Jepang ini pun terdengar oleh pemuda Indonesia. Pemuda itu pun memberitahukannya pada teman-temannya. Setelah mendengar berita gencatan senjata Jepang, para pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17, Jakarta. Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan pada malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah. Ini batang leherku, seret aku ke pojok dan potong leherku sekarang juga. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah dari sekutu. Tidak ada lagi yang menguasai negara ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat kami sudah menderita karena penjajahan ini. Jepang adalah masa yang suram, belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak menguasai negara ini. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Karena ini, para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkannya dengan matang, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih terlalu muda, pikiran mereka masih belum matang. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari decakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Mereka pun mendatangi kediaman Soekarno dan Mohatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Kami akan membawa Anda ke tempat yang aman dari pengaruh Jepang. Untuk apa aku ikut dekati kalian? Kami bermaksud untuk membawa Anda ke tempat pengasingan. Saya setuju, asalkan Fatmawati, Guntur, dan Mohatta juga ikut. Hilangnya Soekarno dan Mohatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Katakan kepadaku di mana mereka sekarang. Aku akan jamin keselamatan mereka kembali ke Jakarta dan kupastikan kemerdekaan esok harinya. Akankah kau bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku, nak. Di Rengas Dengklok. Sekarang jelaskan mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda, kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Tapi kami sudah sepakat untuk membicarakan masalah ini dalam sidang PPKI. Mengapa kita harus menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan kita sendiri, kita bergerak bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Kesempatan ini tidak datang dua kali, Bung. Tapi apa kita bisa? Tentu, Bung, asal kita berusaha dan menemukan jalan keluarnya. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Setibanya golongan tua di Rengas Dengklok, mereka berunding dan peristiwa Rengas Dengklok akhirnya telah selesai. Mereka pun pulang ke Jakarta. Mereka mencari tempat untuk merumuskan naskah proklamasi. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan bangsa Indonesia? Ya, usulan yang bagus. Namun untuk saat ini kita membutuhkan lokasi untuk membahasnya lebih lanjut. Saya punya ide.
Bagaimana jika kita berunding di rumah Laksamana Maida? Soekarno dan Ahmad Soebardjo tiba di kediaman Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Soekarno dan Ahmad Soebardjo mengetuk pintu. Permisi, Ada apa, Bung? kami butuh tempat untuk membicarakan proklamasi yang akan dilaksanakan besok. Apabila tidak keberatan, bolehkah kami menggunakan tempat ini? Benarkah itu? Kalau begitu, silakan masuk dan gunakan ruangan apapun yang ingin kalian gunakan. Saya turut bahagia, tapi saya istirahat dulu. Baik, terima kasih Perwira. Perumusan proklamasi di rumah Laksamana Maida pun segera dilaksanakan. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika teks proklamasi ini ditandatangani oleh semua orang yang hadir? Saya tidak setuju bila perumusan proklamasi terdapat campur tangan PPKI. PPKI itu lembaga bentukan Jepang, sedangkan kita sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Saya setuju. Bagaimana ini, Bung? Apakah ada pendapat lain? Saya punya usul. Bagaimana jika teks proklamasi ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia? Saya setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Bung, Ya, tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jagalah dengan baik. baik Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks proklamasi tersebut. Semua persiapan proklamasi selesai, dan semua tokoh pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda menyebarkan berita bahwa proklamasi telah tiba. Pada saat yang sama, Soekarno dan Fatmawati sampai di kediamannya dan berbincang sejenak. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah menemani saya di masa-masa yang berat ini. Ya, bersyukur Gusti Allah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah Bapak sudah punya rencana bagaimana proklamasi besok berlangsung? Tentu saja sudah. Besok kita akan proklamasi dan akan diiringi lagu Indonesia Raya buatan Bung Suparman. Tapi bukankah kita belum punya bendera? Ya ampun, Bapak lupa. Kalau begitu, Ibu saja yang menjahitkan benderanya. Tapi apakah tak apa menggunakan kain merah putih seadanya? Tidak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha. Baiklah, sebaiknya sekarang Bapak bersiap-siap untuk menyusun pidato yang akan dibacakan besok. Proklamasi siap dibacakan, dan bendera pun selesai dijahit dan akan dikibarkan. Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai awal kemerdekaan kita. Siap Bung, saya akan menyuruh anak buah saya untuk mengibarkannya. Relatif, kamu mendapatkan kehormatan untuk pertama kalinya mengibarkan bendera ini dalam sejarah Indonesia. Siap, saya tidak akan mengecewakan Anda. Proklamasi pun dibacakan. Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.